Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Tik dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan topik yang akan kami bahas adalah provisi dan kontingensi. Perkenalkan, nama saya Era Fazira. Adapun anggota kelompok saya yang pertama Anissa Dwi Nurjanah, kemudian ada Noval Ihsan Maulana, Novi Puspitasari, dan Rida Nurlaila. Next. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Kontingensi. Kontingensi adalah sesuatu yang memiliki ketidakpastian dari sisi kejadian dan jumlah. Dalam akuntansi, kontingensi dapat muncul sebagai liabilitas kontingensi atau aset kontingensi. Liabilitas kontingensi lebih sering dijumpai dibandingkan dengan aset kontingensi. Kemudian ada provisi. Provisi disebut sebagai kewajiban diestimasi. Provisi bentuk kontingensi yang disajikan dalam laporan keuangan atau on balance sheet, sedangkan liabilitas kontingensi hanya diungkapkan dalam laporan keuangan. Istilah provisi dapat juga diartikan sebagai pencadangan suatu penurunan yang merupakan akun lawan aset seperti penurunan nilai depresiasi. Liabilitas kontingensi menurut PSAK 57 revisi 2009 adalah yang pertama liabilitas potensial, timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Yang kedua, liabilitas kini. Timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar atau probable entitas yang mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan liabilitasnya, atau jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal. Dikatakan kewajiban potensial karena baru berbentuk kemungkinan, namun jika terjadi akan menyebabkan pengeluaran sumber daya. Provisi dan kontingensi dapat muncul karena munculnya peristiwa yang mengikat, yaitu peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut. Next. Pengakuan dan pengukuran provisi. Provisi diakui jika memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum, konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar atau probable, penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya. Dan yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas, nilainya dapat diukur dengan andal dapat dibuat. Jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, provisi tidak dapat diakui. Ketika tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut, kemungkinan liabilitas tersebut cukup diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi, tergantung materialitas dan kemungkinan terjadinya. Misalkan ketika suatu peristiwa mengikat dengan jumlah material memenuhi persyaratan A dan B, tetapi tidak memenuhi persyaratan C, maka entitas cukup mengungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. Next. Contoh 11.3 pengukuran provisi. Entitas menjual produk dengan memberikan garansi selama 1 tahun dari tanggal penjualan. Jika kerusakan terdeteksi cacat ringan biaya perbaikan atas seluruh produk yang dijual 100 juta, jika cacat berat biaya yang dikeluarkan 500 juta, pengalaman entitas di masa lalu memberikan indikasi bahwa dalam tahun mendatang kemungkinan 80% produk terjual tanpa cacat.
15% cacat ringan, dan 5% cacat berat. Berdasarkan pengalaman masa lalu tersebut, estimasi biaya perbaikan didasarkan pada nilai yang diharapkan atau expect value sama dengan 80% dikali 0 plus 15% dikali 100 juta plus 5% dikali 500 juta sama dengan 40 juta. Entitas akan mengakui garansi tersebut. Beban garansi pada uang garansi sebanyak 40 juta. Peristiwa masa mendatang mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Harus tercermin dalam nilai provisi. Jika terdapat bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Contohnya, entitas berkeyakinan bahwa biaya pembersihan lokasi tambang pada akhir masa manfaat tambang dapat dikurangi karena perkembangan teknologi. Next. Garansi. Pada saat entitas menjual produk, seringkali memberikan garansi atau jaminan bahwa produk yang dibeli tidak rusak dan dapat berfungsi dengan baik. Garansi dibagi menjadi dua. Yang pertama, garansi jaminan atau assurance type of warranty, yang merupakan bentuk kewajiban penjual untuk memastikan bahwa produk yang diberikan tidak rusak. Yang kedua, ada garansi jasa atau service type warranty, merupakan bentuk pelayanan tambahan yang diberikan kepada pelanggan karena permintaan pelanggan. Garansi jasa akan menimbulkan pendapatan jasa dan akan diakui saat waktu berlalu atau secara proporsional dengan jasa yang diberikan. Produk-produk elektronik atau peralatan merupakan contoh produk yang dijual dengan memberikan garansi. Garansi jaminan produk merupakan contoh dari kontingensi karena jumlah dan waktunya tidak pasti. Garansi merupakan bentuk kewajiban kontraktual karena garansi diberikan berdasarkan perjanjian jual beli yang tertera dalam dokumen jual beli. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Anissa Dwi Nurjana. Contoh dari garansi produk. PT Kendang menjual produk dengan memberikan garansi perbaikan selama 2 tahun. Berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, hasil analisis teknis dan pengalaman dari industri, diketahui bahwa hanya 5% pelanggan datang meminta garansi. Dari pelanggan yang meminta garansi tersebut, 70% meminta garansi di tahun pertama, dan sisanya di tahun kedua. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memberikan garansi tiap produk sebesar 100.000. Pada tahun 2015, penjualan sebanyak 20.000 unit. Dan tahun 2016, penjualan sebanyak 26.000 unit. Total garansi aktual yang dikeluarkan tahun 2015 sebesar 65 juta. Dan tahun 2016 sebesar 125 juta. Buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat garansi di 2 tahun tersebut. Untuk tahun 2015, pengakuan beban garansi. Beban garansi pada provinsi garansi sebesar 100 juta, beban garansi di debit, provinsi garansi di kredit. 100 juta didapat dari 5% dikali 20.000 unit dan dikali 100.000 sama dengan 100 juta. Pemberian garansi tahun 2015. Provisi garansi sama dengan 65 juta, kas 65 juta. Provisi garansi yang disajikan pada laporan keuangan 31 Desember 2015 sebesar 35 juta. 35 juta berasal dari 100 juta dikurangi 65 juta. Jurnal yang dibuat tahun 2016. Pengakuan beban garansi. Beban garansi pada provisi garansi sebesar 130 juta. 130 juta berasal dari 5% dikali 26.000 unit dikali 100.000. Pemberian garansi tahun 2016 sebesar 125 juta. Jurnalnya, provisi garansi pada kas.
Provisi garansi yang disajikan pada laporan keuangan 31 Desember 2016 sebesar 40 juta. 40 juta didapat dari 35 juta dan ditambah selisih dari 130 juta dikurangi 125 juta. 35 juta ditambah 5 juta sama dengan 40 juta. Entitas dapat mencatat jurnal pemberian garansi. Baru di akhir periode pelaporan mencatat provisi dengan jurnal penyesuaian. Jika pendekatan tersebut digunakan, maka jurnal yang dibuat jurnal tahun 2015. Jurnal pemberian beban garansi. Beban garansi pada kas sebesar 65 juta. Tambahan pengakuan beban garansi tahun 2015. Beban garansi pada provisi garansi sebesar 35 juta. Beban garansi tambahan 100 juta dikurangi 65 juta sama dengan 35 juta. Jurnal tahun 2016, pemberian beban garansi. Beban garansi pada kas sebesar 125 juta. Tambahan pengakuan beban garansi tahun 2016 berasal dari 130 juta dikurangi 125 juta, sama dengan 5 juta. Jurnalnya beban garansi pada provisi garansi. Contoh garansi jaminan produk dan jasa. PT Prahu menjual mobil pada 2 Januari 2015 dengan memberikan garansi atas 36.000 km pertama atau selama 3 tahun mana yang lebih dahulu. Harga jual mobil 300 juta, entitas mengestimasi biaya garansi yang akan diberikan selama 3 tahun sebesar 7 juta. Pelanggan juga membeli garansi jasa senilai 9 juta. Sehingga ada tambahan pelayanan untuk servis mobil tersebut dari standar jaminan yang diberikan. Selama tahun 2015, biaya terkait dengan jaminan asuransi yang dikeluarkan sebesar 5 juta, dan tahun 2016 sebesar 1 juta. Atas garansi jasa mengakui dengan metode garis lurus. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada saat penjualan adalah kas 309 juta, beban garansi 7 juta, provisi garansi dikredit 7 juta, pendapatan ditangguhkan garansi jas 9 juta, penjualan 300 juta. Kas didapat dari penjualan dan pendapatan ditangguhkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ridan Zulaila. Kewajiban pengelolaan lingkungan. Perusahaan pada industri pertambangan diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan restorasi lingkungan sekitar kegiatan operasi perusahaan. Kewajiban untuk melakukan restorasi lingkungan tersebut ada yang bersifat umum, berupa pengelolaan lingkungan selama atau pasca kegiatan produksi. Namun ada juga yang kewajiban pengelolaan lingkungan tersebut terkait dengan pembongkaran atau pemindahan aset tertentu. Biaya lingkungan bersifat umum, misalnya biaya reklamasi lingkungan tambang, biaya pengelolaan areal tambang. Biaya ini lebih sering muncul pada perusahaan pertambangan terbuka, misalnya penambangan batu bara, nikel, emas, timah. Biaya tersebut harus diakui pada saat produksi sebagai beban dan liabilitas lingkungan atau reklamasi. Next. Contoh 11.16 akuntansi liabilitas pembongkaran aset. PT Kapuas pada 2 Januari 2015 memulai penggunaan peralatan penambangan atau drilling di sebuah areal tambang yang dimiliki. Regulasi pemerintah mengharuskan perusahaan melakukan pembongkaran peralatan tersebut di akhir masa manfaatnya. Masa manfaat drilling tersebut 10 tahun dengan estimasi biaya sebesar 2 miliar. Dengan tingkat diskon 6% selama masa manfaat. Nilai wajar kewajiban lingkungan tersebut adalah 1.116.800.000.
yang berasal dari 2 miliar dikali 0,5584. 0,5584 adalah present value periode 10 dengan tingkat diskon 6%. Kemudian, jurnal pengakuan liabilitas sebagai penambahan nilai peralatan drilling. Peralatan drilling didebit sebesar 1.116.800.000, liabilitas pembongkaran aset dikredit sebesar 1.116.800.000. Jurnal pengakuan depresiasi peralatan drilling. Beban depresiasi didebit sebesar 1.116.800.000, akumulasi depresiasi drilling dikredit sebesar 1.168.800.000. Depresiasi ini akan dilakukan bersamaan dengan nilai peralatan drilling sebagai satu kesatuan, tidak didepresiasikan secara terpisah. Jurnal pengakuan bunga atas liabilitas pembongkaran aset. Beban bunga didebit sebesar 67.008.000, liabilitas pembongkaran aset dikredit sebesar 67.008.000. Beban bunga didapat dari 6% dikali 1.116.800.000 sama dengan 67.008.000. Next. Litigasi hukum. Litigasi hukum merupakan tuntutan perkara terkait suatu entitas yang sedang berjalan proses hukumnya. Kasus hukum entitas dapat berakibat timbulnya liabilitas yang harus diselesaikan oleh sebuah entitas. Kasus litigasi dapat terjadi karena kasus pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan, perselisihan masalah pajak, kecelakaan dalam pengiriman barang, sehingga ada pihak yang menuntut perusahaan dan kasus lainnya. Litigasi yang diakui dan diungkapkan adalah litigasi yang berkaitan dengan potensi kerugian entitas, sehingga menimbulkan potensi liabilitas baik provisi maupun kontingensi bagi entitas. Next. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal. Kemudian contoh 11-17 akuntansi litigasi. PT Merbabu memiliki 2 kasus yang saat ini sedang dalam proses di pengadilan. 1. Entitas menerima klaim dari seorang pelanggan atas proyek yang tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan. Akibat kegagalan tersebut, pelanggan mengajukan klaim ganti rugi sebesar 100 miliar. Pada saat penyusunan laporan keuangan 31 Desember 2015, proses hukum sedang berlangsung. Menurut pendapat konsultasi entitas, kemungkinan entitas dapat kalah. Namun jika kalah, masih ada upaya lagi untuk melakukan banding. Konsultan belum dapat memastikan berapa jumlah kerugian yang harus dibayar oleh perusahaan akibat tuntutan tersebut. 2. Entitas menerima klaim dari seorang ahli waris pekerja atau kecelakaan pekerja yang berakibat pekerja mengalami cacat seumur hidup. Pihak perusahaan sudah memberikan semua santunan asuransi kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Namun ahli waris menuntut jumlah yang lebih besar, yaitu 300 juta. Karena kesalahan tersebut terkait dengan tindakan entitas yang memberikan pengamanan pada pekerja. Proses pengadilan berlangsung selama 2013. Pada 1 Februari 2016, saat audit laporan keuangan belum selesai, diperoleh keputusan entitas dinyatakan bersalah dan harus membayar 250 juta. Entitas tidak ingin memperpanjang masalah ini sehingga tidak berniat melakukan banding. Jurnal yang dibuat 1. Tidak diakui sebagai beban dan liabilitas. Informasi merupakan liabilitas kontingensi. Entitas cukup menjelaskan dalam catatan atas laporan keuangan kasus litigasinya dan potensi kerugian yang harus dibayarkan jika pengadilan menyatakan perusahaan bersalah. 2. Entitas mengakui beban dan liabilitas. Kerugian tuntutan hukum pekerja 250 juta pada utang tuntutan hukum 250 juta. Next.
Kemudian liabilitas kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontingensi. Artinya, liabilitas kontingensi tidak pernah diakui dalam laporan posisi keuangan. Keberadaannya hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kecuali jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil, maka liabilitas kontingensi tidak perlu diungkapkan. Liabilitas kontingensi dapat berubah dari perkiraan semula. Untuk itu, liabilitas kontingensi perlu dikaji ulang untuk menentukan kemungkinan arus keluar sumber daya pertama sehingga menjadi kemungkinan terjadinya besar. Dapat berubah menjadi profit jika dapat diukur dengan andal. Namun jika kemungkinan terjadinya semakin kecil, maka liabilitas kontingensi tidak perlu diungkapkan. Entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi. Aset kontingensi timbul dari peristiwa tidak terencana yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomi bagi entitas. Misal kemungkinan klaim yang diperoleh karena proses hukum. Next. Penyajian dan pengungkapan. Liabilitas jangka pendek menurut PSAK 1 revisi 2009 dalam laporan keuangan disajikan pada bagian atas sebelum liabilitas jangka panjang. Penyajian menurut PSAK ini berbeda dengan penyajian menurut IAS 1 yang menempatkan liabilitas jangka pendek setelah liabilitas jangka panjang. Namun ada perusahaan di Indonesia yang meletakkan liabilitas jangka pendek, liabilitas ekuitas, dan liabilitas jangka panjang, misalnya PT PLN. Contoh di awal bab menunjukkan penyajian liabilitas jangka pendek dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh PT PLN untuk laporan keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2013. Next. Baik, untuk pengungkapan liabilitas jangka pendek berisikan rincian dan tambahan penjelasan. Misalnya, untuk utang usaha, pengungkapan menjelaskan detail ulang usaha berdasarkan pemasok dengan nilai material. Utang berdasarkan klasifikasi umur dan pengungkapan utang berdasarkan mata uang asing. Untuk utang pajak, pengungkapan berisikan informasi jenis-jenis pajak. Untuk pajak kini, untuk ilustrasi contoh pengungkapan utang pajak, sumber dari laporan keuangan PLN tahun 2013, pajak kini 31 Desember 2013 sebanyak Rp315.767, 31 Desember 2016 sebesar Rp417.225, untuk 1 Januari 2016 sebesar Rp491.662, untuk pajak penghasilan pasal 21 31 Desember 2013 sebesar Rp79.869, untuk 31 Desember 2016 sebesar Rp57.845, dan untuk 1 Januari 2016 sebesar Rp51.460. Untuk pajak penghasilan pasal 22 31 Desember 2013 sebesar Rp26.060, 31 Desember 2016 sebesar Rp99, dan untuk 1 Januari 2016 sebesar Rp69. Untuk pajak penghasilan pasal 23 31 Desember 2013 sebesar Rp43.320, dan untuk 31 Desember 2016 sebesar Rp28.350, untuk 1 Januari 2016 sebesar Rp53.684. Dan untuk pasal 15, 25, dan 26 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp316.462, dan untuk 31 Desember 2016 sebesar Rp171.916, untuk 1 Januari 2016 sebesar Rp115.742. Dan untuk pasal 29 tahun 2010, 1 Januari 2016 sebesar Rp13.300,
Rp173. Untuk PPN tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp393.457. Untuk 31 Desember 2016 sebesar Rp424.678. Dan untuk 1 Januari 2016 sebesar Rp184.673. Pajak bumi dan bangunan untuk tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp146. Untuk tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp30. Selanjutnya surat tagihan pajak pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp3.997. Untuk bea materai 31 Desember 2013 sebesar Rp12.418. Untuk 31 Desember 2016 sebesar Rp10.467. Dan untuk 1 Januari 2016 sebesar Rp6.155. Pajak selisih penilaian kembali aset tetap 31 Desember 2013 sebesar Rp34.894. Untuk 31 Desember 2016 sebesar Rp34.894. Dan untuk 1 Januari 2016 sebesar Rp34.894. Jumlah 31 Desember 2013 sebesar Rp1.222.393. 31 Desember 2016 sebesar Rp1.146.104. Dan untuk 1 Januari 2016 sebesar Rp955.509. Next. Dan untuk kasus litigasi yang dihadapi oleh perusahaan jika sifatnya kontingensi harus diungkapkan pada laporan keuangan, namun jika memenuhi persyaratan, pengakuan harus disajikan dalam laporan keuangan dan diberikan pengungkapan dana catatan atas laporan keuangan. Contoh litigasi yang terdapat dalam laporan keuangan PLN 2013. Pada tahun 2012, perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh PT Meta FC sehubungan dengan penggugat meminta bank garansi di Bank Niaga untuk tidak dicairkan kepada perusahaan. Nilai gugatan sebesar 83,3 miliar dan 5 juta US dollar. Pada tanggal 14 Maret 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan penggugat. Pada tanggal 19 Maret 2013, perusahaan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian. Perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan. Pada tanggal 26 Desember 2012, perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Modako Enersis dan PT Angkasa Buana Cipta terkait penggugat merasa dirugikan karena tergugat memberikan rancangan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat. Bima yang keliru sehingga penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunannya. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar 62 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Next. Untuk analisis laporan keuangan, rasio yang digunakan adalah rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, aset cepat. Untuk rasio lancar adalah kemampuan perusahaan membayar liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Semakin tinggi rasio lancar menunjukkan entitas memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam membayar liabilitas jangka pendeknya. Namun jika rasio ini sangat besar menunjukkan entitas memiliki aset lancar, misal kas yang tidak dimanfaatkan untuk nilai investasi. Untuk rumusnya, rasio lancar, aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Untuk rasio cepat adalah kemampuan perusahaan membayar liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset yang sangat likuid. Aset likuid merupakan aset lancar dikurangkan dengan persediaan dan biaya dibayar di muka. Rumusnya rasio cepat
yaitu aset cepat dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Sedangkan rumus aset cepat, aset lancar dikurangi persediaan, dikurangi dengan biaya bayar di muka. Untuk rasio kas merupakan kemampuan perusahaan membayar liabilitas jangka pendek dengan menggunakan kas yang dimiliki entitas. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan membayar segera, karena diasumsikan semua liabilitas jangka panjang akan dibayar dalam waktu yang sangat dekat. Untuk ukuran rasio kas, merupakan ukuran yang lebih ketat karena menganggap bahwa semua utang harus disediakan kas untuk melunasinya. Untuk rumusnya, rasio kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Provisi akan menimbulkan beban, namun sebelum semuanya dibayarkan, sehingga sering digunakan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan menurunkan atau meningkatkan provisi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih presenter. Saya mohon untuk adik-adik untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat sebanyak 3 ya untuk hari ini. Kemudian saya beri waktu sekitar 10 menit untuk adik-adik presenter mendiskusikan jawaban dari pertanyaan temannya. Silakan.
Mungkin menunggu satu lagi sama didiskusikan ya sama adik-adik presenter. Mungkin untuk presenter bisa. Mungkin untuk presenter bisa di apa? Stop share mungkin. Terima kasih. Saya Anissa Nurjana, izin menjawab pertanyaan dari Denshin Oria. Izin bertanya, pada slide ke-7 terdapat angka 65 juta. Itu berasal dari mana?
Angka 65 juta berasal dari total garansi aktual yang dikeluarkan di tahun 2015 sebesar 65 juta. Bagaimana Mbak Dejen? Apakah bisa dipahami? Sudah Mbak Anissa, terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salva Maura Baksa. Pertanyaannya, izin bertanya pada contoh soal 11.15 untuk jurnal tahun 2015 saat memberi garansi jaminan dan pengakuan garansi jaminan, mengapa pendapatan ditangguhkan atas garansi jasa diakui senilai 3 juta? Angka tersebut berasal dari mana? Pendapatan diakui senilai 3 juta karena pada soal itu diketahui jaminan asuransi senilai 9 juta berlaku selama 3 tahun. Jadi di sini karena pencatatan jurnalnya berlaku selama 1 periode atau 1 tahun, yaitu tahun 2015, maka 9 juta dibagi 3 tahun. Hasilnya 3 juta. Baik, Mbak Salva, bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, sudah sangat jelas Mbak Rida. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mona Lisa. Izin bertanya, pada slide 5 terdapat perhitungan 80% dikali 0. Mengapa dikalikan dengan 0 dan mengapa dalam liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan? Jadi pada contoh soal 11.13, bahwa dalam tahun mendatang kemungkinan 80% produk terjual tanpa cacat. Jadi, tanpa cacat berarti entitas tidak perlu memberikan biaya perbaikan. Dan dikarenakan tanpa cacat, jadi dikalikan dengan 0 karena terjualnya tanpa cacat dan tidak ada kerusakan sama sekali. Dan untuk pertanyaan kedua, mengapa dalam liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan? Dikarenakan entitas tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontingensi. Artinya, liabilitas kontingensi tidak pernah diakui dalam laporan posisi keuangan. Keberadaannya hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kecuali jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil, maka liabilitas kontingensi tidak perlu diungkapkan. Bagaimana Mbak Lisa? Apa sudah paham? Baik, terima kasih sudah paham. Sama. Kurang 1? Apa udah selesai, Dek? Sudah, Bu. Sudah, oke. Terima kasih untuk presenter. Presentasinya untuk hari ini dan terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf saya tadi nggak sempat on cam. Selamat datang adik-adik, selamat datang udah ke semester ini ya. Kenapa saya bilang selamat datang? Semoga adik-adik semuanya sehat-sehat selalu dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Jangan sampai ngedrop di di cuaca-cuaca seperti ini. Sekali lagi, semoga adik-adik sehat-sehat semuanya. Karena mungkin kayaknya nih cuacanya agak sedikit ini ya.
sepertinya pancaroba. Terus ketambahan kayaknya mungkin peskis kita terserang oleh Omikron, akhirnya sedikit batuk, udah dipikir Omikron. Ada yang seperti itu, yang parno banget masih batuk-batuk itu katanya dipikir udah Omikron. Padahal belum tentu sih. Saya ngedropnya kemarin hampir 2 minggu malah. Jadi akhirnya saya nggak ngisi sama sekali yang di minggu kemarin. Minggu sebelumnya saya ngisi ya. Iya, masih Bu. sempat ngisi ya kayaknya ya. Setelah saya ngisi kayaknya hari Kamisnya itu saya setelah booster itu malah saya ngedrop. Jadi saya minta adik-adik semuanya jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap minum vitamin di cuaca-cuaca seperti ini ya. Oke, karena yang minggu kemarin saya nggak ngikutin Zoom-nya, saya rapel di hari ini buat bahas liabilitas jangka pendek sama provisi dan kontingensi. Saya mau share screen dulu, bentar. Oke, bentar. Nih, oke. Terlihat adik-adik? Belum, Bu. Oh, belum. Sudah, oke. Oke, kita bahas mengenai liabilitas. Liabilitas itu apa sih? Adik-adik? Kewajiban. Iya, kewajiban. Kewajiban dari apa? Dari masa lalu. Itu dibuat apa ya kewajibannya? Aktivitas perusahaan, kegiatan operasi. Jadi, liabilitas itu adalah kewajiban dari peristiwa masa lalu sehingga pada saat ini itu akan timbul di mana akhirnya kita harus mengeluarkan arus kas kita dari sumber daya yang mengandung manfaat. Jadi dengan kewajiban itu kita pakai untuk operasional sehingga operasional perusahaan tetap lancar, tetapi kita punya kewajiban mengembalikannya lagi sehingga ada arus kas keluarnya. Itu adalah liabilitas. Di sini liabilitas terbagi menjadi dua, liabilitas jangka pendek sama jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu pastinya dalam satu siklus operasional perusahaan atau dalam jangka waktu kalau dibuat itu 1 tahun atau 12 bulan. Lebih enaknya seperti itu, tapi biasanya tergantung dengan aktivitas perusahaan. Satu siklus operasional perusahaan itu bisa 12 bulan atau lebih. Nah, tapi kalau jangka panjang pastinya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasional perusahaan. Kayak gitu ya, Dek ya. Nah, di sini kita masih mempelajari yang liabilitas jangka pendek, belum sampai ke liabilitas jangka panjang. Kalau yang liabilitas jangka pendek itu jenis-jenisnya sudah ada di halaman 8 yang di tabel 11.1, mulai utang dagang, utang bank jangka pendek, wesel bayar, utang pajak, utang dividen, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, uang terkait gaji karyawan, sama uang muka pelanggan. Nah, di sini mungkin adik-adik udah mempelajari di PA1 sama PA2 ya, soal liabilitas jangka pendek gitu. Nah, cuman bedanya di sini mungkin adik-adik ketika di akuntansi keuangan menengah pertama ini, dia itu lebih kompleks seperti misalkan mungkin karyawannya itu nggak hanya karyawan tetap, bisa juga karyawan kontrak. Nah, kayak gitu. Gimana sih kita mengakui seperti gajinya kayak karyawan yang kontrak sama yang tetap, kayak gitu deh. Bentar, tadi tuh ada pertanyaan. Saya ini sama membahas pertanyaan adik-adik yang bentar ya.
Bentar ya, Dek. Kemarin ada pertanyaan. Bentar. 2D. Yang berhubungan sama belum ya, belum sampai situ. Kemudian masuk ke utang bank. Ini yang ditanyain ternyata utang bank yang jangka pendek sama utang bank yang dengan provisi. Nah, utang bank istilahnya perusahaan itu biasanya mencari pendanaan dari luar, itu biasanya dari pihak ketiga yaitu dari bank atau kreditur ya. Nah, itu biasanya utang bank ini ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Tetapi di sini yang kita bahas masih yang jangka pendek. Di sini ada jangka pendek saja, ada yang bunga di periode depan, ada yang dengan provisi, kemudian LOC. Kalau yang utang bank jangka pendek ini intinya dia menerima sesuai dengan berapa yang dia istilahnya dia pinjam, misalkan 200 juta, berarti dia nanti akan menerima sebesar 200 juta. Nah, ketika meminjam kita berhubungan dengan liabilitas, yang pertama kita lakukan adalah menghitung berapa banyak uang yang akan kita terima dan kita menjurnalkannya. Kemudian yang kedua adalah ketika penyesuaian. Kemudian yang ketiga adalah ketika sudah jatuh tempo atau waktu pelunasan. Jangan lupa ketika itu adik-adik harus menjurnal dan menghitung ya. Kemudian kalau yang utang bank jangka pendek bunga dibayar di depan itu misalkan kalau adik-adik itu adik-adik itu misalkan pinjam 200 juta. Ternyata bunganya 10%. Berarti 10% dari 200 juta berapa, Dik? Berapa? Kok berapa, Dek? Tadi ada yang unmute terus ke-mute lagi. 10% dari 200 juta berapa? 20 juta. 10%-nya dari 200 juta, 20 juta. Nah, berarti 200 juta dikurangi 20 juta sama dengan 180 juta. 80. Jadi yang kita terima itu enggak 200 juta, tapi 180 juta. Karena kita juga langsung membayarkan bunga di depan. Paham, Dek? Itu bedanya yang antara yang jangka pendek sama bunga dibayar di depan. Kemudian sekarang, apa bedanya sama dengan provisi? Bedanya dengan provisi, oke. Provisi di sini bedakan dengan provisi yang ketika kita membahas hari ini. Kalau yang provisi yang di bank ini berkenaan seperti biaya administrasi. Tetapi kalau yang provisi yang hari ini adik-adik pelajari itu berkenaan dengan kayak garansi atau liabilitas yang masih harus diestimasikan. Nah, kalau yang dengan provisi ini kita nanti menerimanya berarti berapa? Berarti misalkan provisinya sebesar 10% dari 200 juta. Kira-kira berapa, Dek? Jangan 10%, 5%. Berarti 10 juta ya? Nah, berarti nanti kita menerimanya 200 kurangi 10, yaitu 190. Itu membedakan antara yang jangka pendek sama yang jangka pendek dengan provisi. Oke, kalau LOC ini dia berhubungan dengan plafon kredit. Jadi misalkan perusahaan itu membutuhkan uang, kemudian karena sudah kerjasama, dia bisa pinjam ke bank tersebut, tetapi ketika sudah ada dana akan dikembalikan kembali ke bank. Paham, Dek? Wesel bayar, saya rasa adik-adik sudah paham semuanya dan sudah dipelajari di PA2 ya. Kemudian liabilitas jangka panjang akan jatuh tempo pada periode berikutnya. Jadi ketika jangka panjang, liabilitas jangka panjang itu akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan, itu dia akan
diubah atau diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek. Gitu, Dek. Apalagi? Kalau yang berkaitan dengan operasional ada utang usaha, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar, paham ya, Adik? Pendapatan diterima di muka. Paham nggak? Kok diem semuanya ya? Paham ya? Paham nggak? Kok diem semuanya? Insya Allah paham. Oke, insya Allah paham. Oh ini ada yang tanya perhitungan utang bank jangka pendek itu terdapat 4.500.000 dan 12/3. 4.500.000 dari mana? Ya, sebentar. Saya lihat dulu. Yang mana? 4.500.000 yang mana, Dik? Halaman? Oh ini nih. Yang 4.500.000 itu ya. Jawabannya adik-adik itu 3 juta tambah 1.500.000. Dari bunga jatuh tempo ditambah dengan biaya administrasi. Kemudian yang 12/3 dari mana? Belum terjawab ya yang 12/3 ya? Kelompok sebelumnya? Yang 12/3? Kelompok sebelumnya? Nih, presenter berarti. Maaf. 3 bulan itu 12 itu 1 tahun, 3 bulannya itu bulan November, Desember, Januari. Pertanyaan saya kenapa kok itu dibalik? Oke, kalau yang 3-nya oke, itu dari yang November ke Januari betul. Yang 12-nya itu dalam tahunan. Kenapa kok dibalik akhirnya? Kenapa enggak 3/12? Fatima ya ini tadi ya? Iya, belum tahu Bu saya. Bisa dibantu Bu. Mohon maaf. Yang 12 itu dari bunga, Dek. Yang 12 Berarti per bukan tahun. dari bulan 1 tahun Bu ya? Bukan, tapi dari bunga yang di soal. Iya. Kemudian, bentar. Slide yang ke-12 itu berkenan dengan yang mana ya, Dek? Kalau yang nomor 4 ini yang ditanyakan sama Teresia itu 2/12 itu dari mana? Itu soal yang mana? Yang lanjutan dari 12/3 Bu tadi. Oh. Bawahnya. Ya, kalau itu memang 2/12, 2-nya itu November Desember, kemudian 12-nya itu dalam 1 tahun. Betul. Fatima. Oh, berarti kalau 12-nya di belakang itu pasti tahun, kalau di depan itu bunganya, begitu Bu? Belum tentu, tergantung hitungannya. Tergantung soalnya. Jangan gitu. Tergantung soalnya. Cuman kalau yang ini memang yang 2/12 ini, yang 2 itu November ke Desember, per 12-nya itu tahun. Kalau ini nanti, kalau soalnya misalkan yang ini kan di halaman 11, yang contoh 11.3 itu dia sebenarnya kayak menghitung kembali gitu loh. Bunga yang dipakai berapa kan. Jadi kan awalnya di soal 12%. Tapi ternyata kalau dihitung sebenarnya itu 18,274. Sebenarnya teori ini tuh kayak gini loh. Kayak ngasih tahu kita sebenarnya kamu rugi loh.
utang di bank kayak gitu. Kalau kelihatannya 12%, tapi sebenarnya kalau dihitung jadi 18%. Kalau orang nggak tahu apa ya, maksudnya dasarnya itu biasanya kalaupun dapatnya cuma 2% apa 5% itu benar, tapi hitung-hitungannya bank biasanya beda loh. Kayak gitu. Kalau ini kayak buktiin gitu. Oh, ternyata sebenarnya yang 12% itu belum tentu 12% ya, tapi 18%. Nah, kayak gitu. Lanjut ke mana tadi, Dek? Sebelum ke provisi sama kontingensi, masih ke utang usaha. Kemudian kalau utang usaha berhubungan dengan utang dagang, saya rasa adik-adik udah paham semuanya. Bedakan antara FOB shipping point sama destination ya. Kemudian PPN masukan, PPN keluaran. Nah, itu adik-adik harus dipahami. Nah, beban yang masih harus dibayar ini contohnya kayak beban gaji, kemudian beban bunga, kemudian beban operasi yang masih harus dibayar. Ini paham ya. Berikutnya pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka ini dia berhubungan dengan pembayaran dari barang yang kita jual, misalkan kayak gitu, ya, atau jasa yang kita jual. Misalkan konsumennya itu ngasih uang kita dibuat untuk jasa jasa selama 8 bulan. Nah, tapi kita kan masih belum melakukan kewajiban kita sebagai penjual atau belum memberikan kewajiban kita untuk memberikan jasa kan. Makanya dianggap pendapatan diterima di muka. Bedain ya, Dek, beban yang masih harus dibayar sama pendapatan diterima di muka. Biasanya berhubungan dengan kalau beban yang masih harus dibayar itu berhubungan dengan yang internal perusahaan, tapi kalau pendapatan diterima di muka biasanya berhubungan dengan konsumen. Suara saya masih agak kayak masih serak. Selanjutnya utang terkait imbalan kerja. Nah, kalau imbalan kerja sama utang pajak itu nanti kita belajar lebih dalam lagi di tengah semester berikutnya. Jadi nanti ada imbalan pasca kerja. Nah, kalau yang di sini kan dia dihubungkan karena berhubungan dengan utang gaji atau utang imbalan kerjanya perusahaan yang jangka pendek. Kayak gitu. Jadi berhubungan dengan pembayaran gajinya. Kemudian utang pajak pihak ketiga. Utang pajak pihak ketiga itu misalkan adik-adik beli di Indomaret, beli jajan, kemudian adik-adik kan bayar PPN tuh buat jajannya, ya kan? Nah, itu bayarnya kemana? Ke Indomaret kan? Bukan ke KPP kan? Nah, itu kenapa dianggap utang pajak pihak ketiga? Karena nanti yang bayar Indomaretnya atas PPN, bukan adik-adik. Nah, itu makanya dianggap utang pajak pada pihak ketiga. Oke, Dek. Utang pajak penghasilan itu juga nanti ada lagi di tengah semester berikutnya. Tapi ada yang tanya tentang pajak tangguhan ya. Jadi bedain Dek antara nanti ya beban menurut akuntansi sendiri kita sama beban menurut perpajakan itu berbeda. Jadi pajak itu mempunyai aturan sendiri mengenai beban kayak gitu. Nah, terus kalau di akuntansi itu memang ya seperti pada umumnya bebannya itu berhubungan dengan operasional. Apapun yang berhubungan dengan operasional itu nanti yang dikeluarkan dia adalah dianggap beban. Tapi beda dengan peraturan perpajakan. Itu berbeda. Masuk ke provisi dan kontingensi. Oke, provisi dan kontingensi itu juga apa? Jadi provisi sama kontingensi itu juga berhubungan dengan liabilitas. Hanya saja bedanya, kalau provisi itu liabilitas yang masih bisa diestimasi dan dia masuk ke akun liabilitas. Nantinya masuk di laporan posisi keuangan. Tetapi kalau kontingensi itu dia tidak bisa diestimasi. Jadi tidak bisa dicatat, dilaporkan, tetapi diungkapkan di catatan atas laporan
keuangan. Kayak gitu, Dek. Ya. Kalau kontingensi itu perlu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Bukan tetap memang tidak diakui di laporan keuangan, maksudnya tidak di apa ya, Dek? Tidak dicatat, tidak dihitung di laporan keuangan, tapi tetap harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Itu kontingensi. Itu bedanya antara provisi sama kontingensi. Nah, di sini liabilitas kontingensi terbagi menjadi dua, ada liabilitas potensial sama liabilitas kini. Kalau yang potensial semakin bisa diukur dan semakin besar kesempatannya untuk diukur, maka dia bisa masuk ke provisi. Tapi kalau liabilitas kini itu semakin tidak bisa diukur dengan Anda sehingga nanti dia masuk ke kontingensi dan hanya bisa diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, pengakuan sama pengukuran provisi tadi yang bisa dimasukkan di akun liabilitas itu mencakup tiga ini. Ketika tiga-tiganya terpenuhi, maka masuk provisi. Tetapi salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia langsung masuk ke kontingensi. Oke, Dek? Paham? Gitu. Paham, Bu. Contohnya ada di situ. Nah, itu sih intinya. Sekarang masuk ke garansi. Nah, garansi itu masuk ke provisi apa kontingensi, Dek? Provisi. Oke, Provisi, Bu. masuk ke provisi. Kenapa kok masuk ke provisi? Karena garansi menimbulkan kewajiban yang dapat diestimasi sehingga harus diakui. Sehingga bisa diakui. Bentar-bentar. Dia masuk ke mana? Provisi, Bu. Oke. Jadi gini, misalkan perusahaan itu mengeluarkan produk elektronik ya, guys. Ini rata-rata ada garansinya itu yang produk elektronik. Misalkan dari 10 itu, perusahaan bisa mengestimasikan bahwa garansinya nanti mungkin ada 2 yang rusak. Dan akhirnya estimasinya adalah 2 barang tersebut. Misalkan 2 barang itu senilai 1 juta, kayak gitu misalkan lo ya. Nah, berarti dia kan bisa diestimasi dan bisa diukur. Makanya dia masuk ke provisi. Tetapi ketika garansi itu tidak bisa diestimasikan, dia udah masuk ke kontingensi. Tetapi lebih banyak perusahaan itu harus bisa mengestimasikan garansi dari apa? Dari produk yang dia keluarkan. Jadi biar clear. Istilahnya biar enak aja nanti ketika mencatat. Kalaupun ketika ternyata dalam 10 produk itu tidak ada garansi, istilahnya nggak ada yang klaim garansi, ya sudah berarti mungkin garansinya nanti bisa diestimasikan atau bisa dikalkulasikan untuk tahun depan berikutnya. Kayak gitu. Itu garansi, Dek. Kemudian kewajiban pengelolaan lingkungan. Adik-adik pernah dengar CSR? CSR. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Corporate Social Responsibility. Jadi setiap perusahaan sebenarnya itu ada undang-undang, ada undang-undangnya, apalagi perusahaan terbuka. Itu harus melakukan CSR atau kewajiban pengelolaan lingkungan. Misalkan, contohnya, tapi saya nggak tahu ya, saya nggak pernah tahu gudang garam. Misalkan kayak gudang garam gini kan sudah terbuka juga. Dia harus mengeluarkan CSR atau kewajiban pengelolaan lingkungannya. Misalkan ternyata ada limbahnya berupa air, ternyata nanti dialirkan ke sungai. Tetapi masyarakat pastinya sangatlah menyayangkan ketika air limbah itu benar-benar masuk di sungai. Akhirnya kewajiban dari perusahaan tersebut adalah apa? Jadi harus mengelolanya agar airnya tidak mencemari sungai tersebut. Kayak gitu. Bisa juga
bentuknya ada juga deh. Kayak pernah tahu jarum, Dek? Ada yang pernah dengar beasiswa jarum? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Biasanya beasiswa jarum itu ngapain? Nggak pernah tahu? Dia memberikan kayak beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Pastinya itu ada persyaratan dan tesnya. Yang nantinya dari situ biasanya adik-adik yang punya beasiswa jarum itu punya kesempatan buat kayak mengelola skillnya di bawah naungan jarum. Tapi itu ada proyeknya biasanya gitu. Nah, itu kan berarti salah satu kayak jarum pengen meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, khususnya di mahasiswa. Nah, kayak gitu tuh juga bisa dianggap seperti itu, kewajibannya di lingkungannya. Ada juga yang kayak pabrik ngasih sembako ke masyarakat lingkungan sekitar itu juga ada. Nah, kayak gitu-gitu deh. Kalau yang di sini kan berhubungan sama yang aset deh, pembongkaran aset. Apa namanya? Berhubungan dengan tambang, perusahaan tambang. Nah, perusahaan tambang itu CSR-nya gimana? Jadi ya gimana caranya biar perusahaan itu tidak hanya menggali saja dan mengambil sumber daya alam aja, tapi dia juga harus melihat lingkungan di sekitarnya biar istilahnya dapat dilestarikan terus gitu. Jadi nggak hanya diambil saja, tapi dia juga harus menjaga lingkungan di sekitarnya. Gitu deh. Kemudian ada penyajian dan pengungkapan. Tadi sudah jelas sekali sama ada presenternya. Saya tanggapi dengan pertanyaannya. 80% kali 0. Kenapa dikalikan 0? Karena tidak ada produk yang cacat. Ya. Iya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, tapi kalau ada yang cacat ringan kan dia ada presentasinya 15%, 5%, atau 10%. Karena di situ dia tidak ada cacat, makanya dia dikalikan dengan 0. Kalau yang liabilitas kontingensi tidak diakui sama pemegang keuangan tadi sudah saya kasih tahu ya. Bukannya tidak diakui ya, Dek. Tetapi tetap diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Lanjut ke angka 65 juta itu dari mana? Dari soal, tadi katanya temennya. Betul. Kemudian saat memberi garansi jaminan dan melakukan garansi jaminan, mengapa mendapatkan garansi jasa diakui senilai 3 juta? Dari mana 3 juta itu, Dek? 9 juta dikurangi dibagi 3 tahun, Bu. 9 juta dibagi 3 tahun. 9 jutanya dari mana, yuk? Dari jaminan asuransi yang sudah diketahui di soal, Bu. Iya. Kemudian 3 tahunnya itu adalah waktunya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Ada? Belum. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya adik semuanya. Semoga semuanya diberi kesehatan dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.